Sayyidina Maulana Muhammadin amma ba'du. Pertama-tama kami ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berada di webinar ini dengan kondisi yang sehat walafiat dan semoga tidak ada halangan kendala baik sinyal ataupun bandwidth kita yang low. Kedua kalinya salawat serta salam kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di akhir nanti kita dianggap sebagai umatnya. Yang saya hormati Pak Bapak Dr. Bejo Sutrisno MPD dan teman-teman koordinator kelas dan seluruh teman yang tidak bisa saya ucapkan namanya satu persatu dan tidak mengurangi takzim kami untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Zoom hari ini. Kita tetap mulai, tadi sempat kita kasih waktu tenggang ya, dari jam 8.30 kita mulai jam 8.35, ada tenggang 5 menit. Nanti untuk yang datang menyusul tetap akan kami admit masuk berdasarkan dari hasil survei, bukan survei, apa namanya, Google Form yang kemarin kita sebar. Jadi nanti mohon kiranya untuk yang teman-teman yang tidak isi Google Form dan tidak hadir, ya akan berada di waiting gitu. Jadi tidak akan bisa masuk untuk gabung dengan kita, biar kita tertib dari awal ya. Dan kami juga udah koordinasikan dengan Pak Bejo, insya Allah nanti akan ada sertifikat ya, perlu disampaikan, insya Allah nanti akan ada sertifikat. Makanya kami tidak sampaikan sertifikat di awal karena esensinya bukan di sertifikatnya, tapi kontennya yang harus kita perdalam. Sertifikat mungkin bisa disampaikan. Kalau kita sampaikan di awal ya kita tidak jualan sertifikat, tapi kita mencoba untuk memberikan materi yang maksimal ke seluruh teman-teman. Terus mohon nanti ketika ada paparan dari Pak Bejo ataupun dari penyampaian dari saya, mohon one man perform ya nanti, atau one person perform. Jadi biar lebih tertib, lebih maksimal, yang speakernya masih belum not mute, biar tidak mengganggu teman-teman yang mungkin sedang lagi konsentrasi. Mungkin seperti itu aja. Jadi hari ini kita akan memulai dengan materi blended learning. Terus berikutnya tentang penyampaian hasil survei mahasiswa. Terus berikutnya tentang kurikulum, new kurikulum yang ada di STIBA IC mengikuti perkembangan zaman. Nah, untuk hasil survei nanti akan dari mahasiswa dan dari alumni. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami beranjak ke sesi berikutnya dengan blended learning yang akan disampaikan oleh Bapak Bejo Sutrisno. Silakan Pak Bejo, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Muklas atas waktunya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Selamat pagi untuk semester 357 ya. Sengaja semester 8 nggak kami undang ya, karena emang kan udah sedang melakukan skripsi. Jadi memang kita fokus untuk yang semester 3, 5, dan 7. Dan semoga semua mahasiswa yang hadir di webinar ini selalu diberi kesehatan ya. Selalu dilancarkan urusannya, selalu diberi keberkahan ya dalam menjalankan aktivitas dan juga kegiatan di masa pandemi ini. Ya, seperti yang tadi Pak Muklas sampaikan ya, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan ya, saya dan juga Pak Muklas ya. Ini terkait dengan semester yang akan datang. Jadi di sini saya memberikan 3 tema, yaitu tentang blended learning sebagai solusi pembelajaran daring. Seperti apa sih blended learning itu nanti? Ya tentunya ini sangat penting buat kita semua, apalagi di masa pandemi ini,
Kemudian yang kedua juga perlu kami sampaikan, nanti akan disampaikan oleh Pamklas tentang hasil survei mahasiswa yang sebelumnya pernah diedarkan ya, untuk mengisi kuesioner dalam bentuk Google Form, dan juga dari alumni tentang kurikulum tentunya, di mana hasil survei itu sendiri akan berkaitan ya dengan perubahan kurikulum yang ada pada kondisi saat ini. Karena bagaimanapun juga, ya kampus harus selalu update dengan kondisi, apalagi dengan sekarang yang era 4.0 yang serba digital, maka harus menyesuaikan. Baik, akan saya mulai ya tentang blended learning ya. Kenapa blended ini penting ya, perlu kita sampaikan. Ya, beberapa semester yang lalu ya, terutama di semester ganjil genap kemarin, untuk kelas yang reguler sepertinya kurang begitu bermasalah dari segi proses perkuliahannya ya, karena mungkin hanya 2 sesi misalnya. 2 sesi, kalau 2 sesinya pakai Zoom ya atau pakai Google Meet yang sifatnya video conference ya, harus tatap maya ya. Tatap maya. Kalau yang pakai laptop masih agak mendingan, bisa agak jauh. Yang pakai pakai handphone kan harus maksimal tuh kan 30 cm ya. Bahkan mungkin 10-15 cm. Itu kalau tatap terus kan mungkin mata bisa berlinang air mata gitu ya. Nah, itu kalau sampai selalu seperti itu ya, kita bisa bayangkan, apalagi yang kelas weekend, kelas Sabtu ya, dari pagi ya, dari jam 8 sampai jam 5 misalnya ya. Nah, itu juga perlu kami pikirkan ya. Seandainya seperti itu ya Pak, dengan Zoom atau dengan Google Meet ya, tentunya nggak cuma hanya dari segi mahasiswa dan juga dari segi dosen. Makanya ada solusi, sebelumnya sudah kami saya dan Lukas sampaikan kepada Bapak Ibu dosen ya tentang blended learning, dan sekarang saatnya untuk mahasiswa. Tadi optimalisasi blended learning sebagai solusi pembelajaran daring, tentunya dari mahasiswa sudah pernah dengar ya, atau bahkan mungkin sudah ada yang memahami persis ya, apa tuh blended learning dalam proses perkuliahan atau pembelajaran. Terutama di masa pandemi ini, sudah gencar-gencarnya di berbagai macam, yang tidak hanya kampus ya, bahkan sekolah-sekolah pun tidak sedikit yang menerapkan blended learning. Namun demikian kita harus betul-betul paham ya apa itu blended learning. Kalau secara sekilas ya, bahwa blended learning itu adalah pembelajaran setengahnya tatap muka, setengahnya online ya. Itu secara umum ya. Namun beberapa sumber mengatakan ya, ada yang mengatakan 50-50, 50 face to face, 50-nya online learning. Tapi online di sini bukan tatap maya ya, tapi sifatnya tugas-tugas yang sifatnya melalui suatu e-learning. Nah, sini saya kutip contoh dari salah satu sumber ya, bahwa pembelajaran blended learning memiliki komposisi 30% untuk tatap muka ya, dan 70% dari penayangan materi secara online. Nah, di sini menggunakan teori tatap muka ya, karena mungkin dulunya ya Kenny dan Newcombe itu tidak berpikir apa yang akan terjadi di 2020 ya, adanya COVID-19. Namun kondisi seperti ini, tatap muka itu berubah menjadi tatap maya ya. Tatap maya di sini artinya dengan sinkronisasi antara guru dan siswa, dosen dan mahasiswa melalui suatu video conference, apakah itu Google Meet, apakah itu Zoom, ataupun mungkin dengan WA yang melalui Nah, sementara kalau online learning itu sendiri, itu lebih dari 80% program kontennya disampaikan secara online. Baik ya. Jadi kalau kita katakan di sini ya, untuk kondisi saat ini ya, ini face to face-nya melalui satu tatap maya. Kemudian online-nya ini melalui suatu tugas-tugas yang sifatnya digital ya, apakah itu berupa video tutorial. Jadi telah saya sampaikan ke Bapak Ibu dosen itu harus rajin-rajinlah untuk membuat suatu tutorial video.
Artinya begini, yang biasanya dipresentasikan di kelas ya, ketika offline ya, ketika tatap muka itu dosen suka menyampaikan di depan mahasiswa ya, dengan PowerPoint-nya, dengan penjelasannya, dengan juga mungkin coret-coret di papan tulisnya. Nah, untuk kondisi saat ini ya, di pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan ya ini akan berakhir, hanya Allah yang tahu lah ya gitu ya. Namun kita pun perlu persiapan. Nah, dari apa yang seperti Bapak Ibu dosen sampaikan di kelas, itu bisa dikonversikan ke dalam bentuk suatu video tutorial. Artinya, mahasiswa itu nanti bisa menyimak atau mempelajari ya, atau menonton. Itu bisa berkali-kali dia, bahkan bisa 5-10 kali. Nah, itu tingkat efektivitasnya atau kelebihan menggunakan video tutorial. Kalau yang offline kita bisa bayangkan ya, ketika mahasiswa fokus sementara sampingnya ada yang mengajak ngobrol, mungkin ada beberapa detik menit yang tertinggal yang disampaikan oleh Bapak dosen terlupakan. Apalagi kalau ada yang izin keluar dulu ya, ke restroom dulu atau kemana dulu, itu enggak sepenuhnya. Namun kalau kita gunakan video tutorial yang nanti akan dibuatkan oleh setiap Bapak Ibu dosen ya, melalui materi yang akan disampaikan, itu akan lebih efektif untuk bisa dilihat terus ya. Dan itu tentunya mungkin nanti bisa apakah melalui link YouTube ya atau yang lainnya. Itu satu brainstorming seperti itu. Kemudian itu bagian yang terkecil ya dari pemahaman brainstorming. Kita perhatikan di sini ada 4 ruang ya. Kita sebutlah ya, ini ruang 1 ya. Ruang 1 itu tatap muka. Kemudian ini ruang 2, ini sebagai tatap maya. Ya, inilah yang sedang kita jalankan, yang sedang kita lakukan. Kemudian ini ruang 3. Ruang 3 itu self-directed asynchronous learning, kemudian ini ruang 4 kolaboratif. Nah, atau ruang mandiri dan ruang kolaboratif. Sementara yang atas ini adalah sinkronus. Pembelajaran secara sinkron ya. Kalau yang pertama sinkron secara langsung antara guru dan siswa, dosen dan mahasiswa bisa bertatap muka langsung. Ini adalah antara dosen dan mahasiswa tapi berbeda. Ini sama. Nah, ini berarti mahasiswa sinkronusnya bahwa sepertinya waktu dan berbeda ya. Ya mungkin ketika seorang dosen tentang silakan dulu saya ketika kita ikut pembahasan bahasa ini ada yang pentingnya saya masih yang tampak berbeda dan musik sampainya meskipun berbeda sekali ini kan pemerintah membolehkan kampus-kampus ya untuk menyelenggarakan kegiatan secara offline. Semua mahasiswa pun tahu ya bahwa pembelajaran secara online ya sejauh ini masih aktif tidak live atau langsung. Tapi itu pun ya juga dengan ini juga kita harus mesti face. Ya selagi pemerintah belum mengizinkan, pun belum berani ya untuk akan secara offline. Kalau silakan dengan protokolnya, zonanya apakah kuning, hijau, merah, kuning atau apa? Itu ruang empat. Nah, karena ini maka untuk itu ya kita dalam ya. Jadi kita perlu kita manfaatkan ruang 2 ya yang apa? Ya. Terus kita bisa manfaatkan tempat ya. Nah, ini juga sangat penting untuk dimanfaatkan itu dengan tempat. Ya. Ini yang waktu perkuliahan ya. Ini kecuali yang hari Sabtu ya. Perkuliahan yang reguler yang mungkin yang seharusnya 2 kali 50 menit. Itu secara standar nasional ya, 2 kali 50 menit ya. Artinya 100 menit ya, 100 menit. Di antara 100 menit itu sendiri ya, tidak sepenuhnya 100 menit itu untuk tatap maya atau berhadapan-hadapan secara langsung melalui satu video conference. Taruhlah misal 60 menit ya, 60 menit itu tatap maya ya. Namun sisa waktu 40 menit itu dimanfaatkan untuk yang ruang 3 dan ruang 4. Artinya begini, ketika saya selesai mengajar di hari Senin, misalnya semester 5, ya, setelah selesai 5,
saya langsung memberikan materi untuk pertemuan yang akan datang. Ini ada materi ya untuk pertemuan berikutnya. Video penjelasan topiknya juga ada dulu dengan banyak apa bisa ya dan bisa itu lagi ya itu yang itunya dari bahas apa kesulitan dari materi yang dipahami sebagainya. Ya, COVID nanti menyadari bahwa ruang satu ya, ruang tatap muka tadi bukanlah satu-satunya ruang belajar yang harus kita jalani. Masih ada 3 ruang lain yang dapat kita optimalkan dengan baik, yaitu ruang 2, 3, dan ruang 4. Oh, sorry, bentar. Nggak konek kompos ya, Bang? Ya, kita perhatikan di sini untuk model blended learning ada beberapa yang bisa kita amati ya. Di sini semakin ke kiri ya, itu semakin offline. Misalnya lah brick and mortar ya. Dan semakin ke kanan ya, ini semakin online. Nah, kemudian ya yang dimaksud dengan brick and mortar ya. Ya, jadi brick and mortar itu sebenarnya ya adalah dalam dunia bisnis adalah sebuah sistem bisnis ya di mana terdapat lokasi fisik ya seperti toko retail, dealer dan sejenisnya yang dapat dikunjungi langsung oleh konsumen ya sehingga terjadi transaksi. Tapi kalau dalam dunia pendidikan di mana terdapat lokasi fisik ya seperti gedung, ruang kelas dan sejenisnya yang dapat dikunjungi langsung oleh peserta didik atau mahasiswa sehingga terjadi proses perkuliahan. Nah, di sini ada 4 model. Di sini ada rotational model ya, model rotasi, ada flex model ya, fleksibel ya jenis perkuliahannya, a la carte ya, dan enriched virtual model. Nah, kemudian di sini di rotational model juga ada 4 jenis ya, ada station rotation, lab rotation, flip classroom, dan individual rotation ya. Namun saya tidak akan membahas semua ini ya. Saya akan fokus pada satu tipe rotational model yaitu flip classroom ya. Seperti apa flip classroom ya. Nah, ini akan sangat menarik nanti akan kita bahas ya. Nah, di sini beberapa ya mungkin di Indonesia masih jarang yang menggunakan a la carte atau mungkin individual model ya. Namun di negara Eropa sudah ya beberapa ya, mungkin agak banyak yang menggunakan model seperti ini. Ini sangat menarik ya, a la carte ataupun ini karena bagaimanapun juga ya kita bisa prediksi 5-10 tahun yang akan datang, mungkin kampus hanya sebagai tempat untuk administrasi ya. Perkuliahan sepertinya melalui online ya. Bahkan kita bisa memilih mata kuliah yang disukai lebih dahulu, harus kursanya yang begitu cepat ya perkembangannya, tidak kemungkinan juga nanti akan terjadi suatu pergeseran. Ya, baik di sini kita bahas tentang flip classroom ya di sini. Yang dimaksud dengan flip classroom di sini adalah model belajar tipe ini atau model ini ya adalah pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran di dalam kelas dengan pembelajaran di luar kelas dengan tujuan untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran atau perkuliahan. Nah, tadi kata flip itu kan artinya kan terbalik. Ya, terbalik. Apa yang bisa kita lakukan di kelas ya, itu akan dibalik. Artinya apa? Kalau di kelas secara konvensional yang biasanya ya, itu kan perkuliahan dosen menyampaikan di kelas. Kemudian ada tugas. Tugas itu kan pasti kan dikerjakan di luar kelas ya, apakah itu di rumah atau mungkin di dekat kantin ya misalnya atau mungkin di taman dan sebagainya. Itu artinya flip. Nah, kemudian
aktivitas belajar yang biasanya dilakukan di kelas itu menjadi dilakukan di rumah. Sebaliknya, aktivitas belajar atau perkuliahan yang biasanya dilakukan di rumah itu menjadi dilakukan di kelas. Sementara guru atau dosen itu sebagai fasilitator, mengemas materi pembelajaran, apakah dalam bentuk PDF, ya, dalam bentuk video, ya, dan yang lainnya, untuk dipelajari oleh mahasiswa di rumah atau di ruang kelas, ya, sehingga siswa sudah lebih siap belajar ketika di kelas, ya. Nah, itu untuk yang model sistem flip classroom. Kita bisa perhatikan, ya, ini gambarannya, ya, nih dari segi tradisional ini seperti ini, ya. Biasanya dosen memberikan satu perkuliahan, ya, di hadapan mahasiswa. Setelah itu memberikan tugas sebagai homework. Kemudian mahasiswa pun mengerjakan tugasnya di luar kelas. Namun, ya, dalam flip classroom itu, di mana di sini dosen itu sudah memberikan suatu materi perkuliahan melalui suatu video tutorial. Nah, di sini mahasiswa, baik itu mungkin secara directed self learning, ya, mempelajari atau menyimak, ya, video berkali-kali, ya, bahkan mungkin bisa 5-6 kali sampai betul-betul paham. Tentunya durasi videonya nggak lama-lama, ya, hanya berkisar 10-15 menit. Itu sangat efektif karena kelebihan akan membosankan saja. Nah, setelah itu jadi tidak lagi terus apa ya kira-kira kelebihan dan kekurangan dari flipsnya? Tentunya dengan kelebihan, ya, ini, ya. Kelebihan pertama, siswa dapat mengulang-ulang video tersebut, ya, atau materi, ya, tergantung materinya, apakah berupa materi video atau PDF atau yang lainnya, sehingga benar-benar memahami materi tersebut. Jadi bisa diulang-ulang. Kemudian juga mahasiswa dapat mengakses video tersebut dari manapun, ya, asalkan memiliki sarana yang cukup memadai, ya. Apakah itu bisa di-download, ya, kemudian masukkan flash disk, ya, atau online melalui handphone dan sebagainya, dan juga efisien karena siswa diminta untuk mempelajari materi di rumah atau dimanapun, ya, dan pada saat itu dan pada saat di kelas mahasiswa dapat lebih memfokuskan kepada kesulitan yang belum bisa dipahami ataupun kemampuannya dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan materi tersebut, ya, bisa konsultasi di luar kelas. Dan juga keunggulan yang lain dari model ini adalah siswa dituntut untuk belajar secara mandiri dengan memanfaatkan video pembelajaran yang diberikan sehingga mendukung semangat belajar. Nah, namun demikian juga pasti kan ada kekurangannya, kan, terutama kekurangannya adalah, ya, untuk menonton video tersebut misalnya, ya, setidaknya diperlukan sarana yang memadai, misalnya komputer atau laptop, ya, atau handphone, ya, dan juga mungkin yang harus ada kuotanya. Dan juga diperlukan koneksi internet yang lumayan bagus. Kemudian juga siswa mungkin perlu banyak, ya, artinya penopang untuk memastikan mereka memahami materi yang disampaikan dalam video tersebut, ya. Nah, artinya di sini kita bisa ambil sisi positif dari sistem flip classroom. Dan juga kampus-kampus besar, ya, misalnya seperti BINUS, ya, sudah melakukan dengan blended learning, ya, itu sebelum pandemi, ya, artinya blended learning itu sudah diterapkan oleh beberapa kampus yang sudah terdukung dengan e-learning-nya. Dan alhamdulillah, insya Allah, ya, mudah-mudahan di semester yang akan datang sudah terkoneksi, ya, tersinkronisasi dengan institusi. Nanti ketika mahasiswa masuk ke e-learning-nya, mungkin dengan akses e-learning-isc.ac.id. Ya, kalau sebelumnya kan kita masih pakai yang sifatnya, maaf, gratisan, ya, pakai Google Classroom atau pakai yang lainnya. Tapi nanti kita coba berusaha untuk meningkatkan kualitas dari sarananya, ya, prasarana untuk pembelajaran secara online. Begitu juga dengan sistem akademis. Sistem akademis pun nanti yang sebelumnya sifatnya masih menggunakan Google Drive, ya, nanti akan tersinkronisasi, ya, otomatis nanti
di sistem administrasi akademik. Jadi nanti mahasiswa nanti bisa cetak sendiri kartu mahasiswa maupun kartu yang lain-lainnya, bahkan nilai UH dan sebagainya ya. Nah, doakan aja mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini gambaran juga, gambaran classroom ya. Sini sebelum ini siswa sudah mempersiapkan ya untuk mengikuti ruang kelas dengan mendengarkan atau Bapak Ibu dosen memberikan satu materi yang bisa dipelajari. Dan kondisi normal kita hanya waktu 2 waktu pertama ini dosen menyajikan konten ya, atau mahasiswa disajikan konten digital, domain PDF, ya, PowerPoint, video, lain, dan ini lanjut ke dosen. Bahkan ya, saya misalnya, saya itu istilahnya ya, video terbatas. Artinya kita bisa memberikan linknya, apa namanya, kuliah internet blogging ya, blogging, tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu itu mengasuh, ya, mengasuh mahasiswa. Ya, tentunya juga mungkin ada waktunya, misalnya kalau ada senang misalnya kan anggap aja Sabtu Minggu itu dipakai untuk keluarga lah, gitu ya. Untuk hubungan cuma. Aku bisa lihat kondisi ya, antara mungkin jam 8 sampai jam 8 malam atau 9 malam lah, itu ya, misalnya. Atau yang dosen berkenan jam berapa saja misalnya. Nah, setelah masuk ke tahap 2, nah ini masuk ke tahap 3 untuk memahami lagi dan lagi. Ini kalau persoalan pada saat kemudian berikutnya. Kemudian bahkan misalnya ketika ada presentasi dari mahasiswa. Kalau hemat saya, ya, presentasi itu kalau bisa sih tidak live, ya, tidak langsung tatap maya. Kenapa? Itu untuk menghindari adanya satu gangguan. Gangguan dari apa? Apakah gangguan dari sinyal dan yang lainnya? Tapi mungkin mahasiswa itu bisa mempresentasikan ya secara mandiri atau kelompok ya dengan rekaman ya, sehingga akan dihasilkan solusi maksimal. Artinya ketika rekaman pertama kurang bagus ya, ada berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus edit gitu ya, yang sebenarnya ada ya presentasi, mahasiswa presentasi itu tinggal kasih linknya saja ya, kasih linknya, silakan teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen udah kami menggunakan video seperti ini ya. Nah, setelah itu baru nanti ada suatu diskusi kan. Nah, itu bisa ya mungkin ya sama 10 sampai 15 menit. Nah, di situ nanti ya dengan rekaman itu ya, itu akan bisa disimpan ya, bisa didokumentasikan oleh masing-masing mahasiswa, bahkan teman yang lain pun bisa melihat lagi, nonton lagi ya. Beda kalau kita langsung presentasi tatap muka ya, tatap maya kadang pertama ada kendala ya, kendalanya materinya lupa ya. Yang kedua juga temennya satunya belum muncul ya. Nah, yang tiga sinyalnya itu berbagai macam kendala. Artinya apa? Yang harusnya maksimal sekian ratus menit itu kepotong sekian puluh menit sia-sia ya, karena hanya masalah teknis, masalah hal yang sepele. Begitu juga sama Bapak Ibu dosen yang biasa menayangkan suatu video sampai setengah jam itu sudah kami larang, maaf aja ya, sudah kami larang ya, karena video kan sifatnya bisa dikirim ke mahasiswa untuk pelajari, baru ketika dalam kelas itu kita bahas. Jangan sampai pertemuan 1 jam ya, seperti hari Sabtu itu menayangkan video 45 menit ya, udah selesai bubar nggak ada perkuliahan. Nah, itu yang kami hindarkan seperti itu. Jadi nanti yang tidak ada lagi video yang ditayangkan dalam face to face, baik tatap maya maupun tatap muka. Nah, jika nanti sudah tidak ada pandemi lagi ya, itu tidak dibolehkan ya, maaf Bapak Ibu itu menayangkan video sampai lebih dari setengah jam ya, karena itu kan harusnya diberikan di luar kelas. Sehingga dalam kelas itu cukup pembahasan substansi ya, diskusi-diskusi yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Nah, ini seperti modelnya, model dari. Jadi kalau masih seperti itu formasi 2 ya, ini bukan formasi saya, ini 2 bagi gas ya, maksudnya lainnya, itu dosen sama gas, malah tugas.
untuk siswa lagi ya, di kondisi pandemi ini, jika nanti September misalnya masih belum, pemerintah masih belum membolehkan ya untuk tatap muka ya, karena mungkin COVID-nya masih berkeliaran di mana-mana ya, apalagi mungkin kalau di Kampung Melayu kan mungkin termasuk strategis ya, untuk zonanya mencapai zona hijau itu perlu waktu yang cukup lama ya, karena mobilitasnya tinggi ya. Nah itu kalau masih pening seperti ini ya, mau nggak mau seperti ini lagi. Tadi kita masuk dalam satu evaluasi. Nah, ini sekilas ya tentang blended learning dan juga tentang flip classroom ya. Jika nanti ada pertanyaan ya, silakan, kami kasih waktu maksimal 15 menit ya sebelum Pamuklas menyampaikan hasil survei. Namun jika ada pertanyaan akan diteruskan oleh Pamuklas tentang hasil survei mahasiswa dan alumni. Itu aja dari dulu dari saya. Sebelumnya mohon maaf ya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bejo atas paparannya. Berikut adalah sesi tanya jawab terkait tentang blended learning. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan untuk ditanyakan. Kami kasih waktu kurang lebih 10-15 menit. Jika nanti dirasa tidak ada, nanti kita lanjut ke materi berikutnya, penyampaian tentang hasil survei mahasiswa dan alumni.